Masa pandemi yang dilalui kurang lebih 6 bulan merupakan waktu yang panjang, apalagi dilalui dengan proses karantina atau dengan kata lain pembatasan ruang gerak. Segala aktivitas dilakukan di rumah, dan tantangan terbesarnya adalah masalah kejenuhan. Tujuan utama adanya karantina adalah untuk memutus mata rantai virus COVID-19. Namun jangan salah, di balik tujuan baik, ada bahaya yang mengincar. Pembahasan kali ini muncul dari fenomena keseharian di mana ditemukan adanya peningkatan perilaku seksual akibat lama berdiam diri. Bentuknya mungkin bermacam-macam di luar sana. Tetapi fokus di konten kali ini adalah pada perilaku mengakses konten pornografi sebagai penghilang kejenuhan atau pengusir rasa sepi, stres, dan sedih. Mengapa bisa terjadi? Bagaimana ciri kalau sudah mengarah pada kecanduan? Dan bagaimana tips untuk mengatasinya? Semuanya akan kita ulas malam ini. Oke, sebelum kita lanjut, dukung kami ya untuk terus berkarya dan menghadirkan informasi-informasi yang menarik terkait dengan fenomena keseharian dari sudut pandang psikologis. Kamu bisa loh ngebantu kami dengan cara mensubscribe, like, komen, share, serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu bisa memantau updatean kami selalu. Malam ini kita akan banyak membahas tentang mengapa perlu mewaspadai perubahan pola perilaku seksual selama pandemi. Selamat mendengarkan. Perubahan pola aktivitas terlihat sangat signifikan. Yang paling jelas adalah aktivitas tatap muka atau luring diganti dengan aktivitas online atau daring apapun jenis kegiatannya. Hal ini menyebabkan terbukanya segala akses sehingga rasanya sulit untuk menekan kemunculan dampak negatif dari kecanggihan teknologi. Iya, secara umum, kondisi ini membuat kerentanan terhadap stres semakin meningkat. Artinya, semua orang, siapapun dia, beresiko mengalami stres dalam kategori sedang hingga berat. Karena situasi saat ini adalah situasi yang sulit dan penuh tekanan, sehingga tentu saja dibutuhkan upaya yang luar biasa juga untuk menurunkan tekanan yang dirasakan. Kemudian, apa hubungannya dengan perilaku seksual? Nah, keterbukaan akses saat ini ditambah dengan lemahnya kontrol membuat tidak semua orang siap menghadapi berbagai dampak negatif dari situasi saat ini. Apalagi dengan banyaknya pembahasan, tugas maupun pembelajaran secara daring tentang COVID-19 membuat seseorang tanpa sengaja mendekatkan dirinya pada akses konten pornografi. Tentu hal ini terjadi karena lebih dari 1 juta konten pornografi bertemakan corona atau COVID-19 bertebaran di internet karena memang seluruh dunia sedang merasakan permasalahan yang sama. COVID-19 mengandung kepopulerannya sendiri dan menjadi puncak trending sehingga membuat orang berlomba-lomba untuk menghadirkan konten bertemakan COVID-19. Inilah sumber atau asal-muasal bahaya tersebut. Hal ini yang kemudian memudahkan akses tanpa sengaja menuju konten pornografi dan mungkin bisa jadi membuat orang terjebak dalam situasi yang menyenangkan. Sebagai seorang manusia, setiap diri memiliki kecenderungan untuk membuat dirinya merasa aman dan dilingkupi perasaan bahagia. Ini yang menjadi alasan terciptanya mekanisme pertahanan yang bertujuan untuk melindungi diri dari rasa tidak aman dan dianggap mengancam diri. Salah satu bentuk pertahanan diri adalah dengan memunculkan sikap menghindar terhadap situasi yang sedang dihadapi. Ada banyak cara untuk menghindar, namun kecenderungan individu pada umumnya senang menggunakan cara yang cepat dan dianggap mampu menimbulkan efek yang kuat, seperti kemunculan rasa bahagia yang dipicu oleh adanya kepuasan tertentu, sehingga mampu menurunkan stres yang dirasakan. Efek ini dapat diperoleh salah satunya dengan meningkatkan aktivitas seksual, karena
situasi pandemik yang memang mendukung. Semua orang menyukai aktivitas seksual karena tidak bisa dipungkiri bahwa masalah seksual termasuk ke dalam kebutuhan dasar manusia, sama seperti makanan dan pakaian. Kebutuhan ini juga menuntut untuk segera dipenuhi. Namun jika tidak memiliki filter yang baik, tentu saja akan mudah kehilangan kendali dan mengikuti apapun dorongan yang muncul, asalkan kebutuhan seksual ini dapat terpenuhi. Dengan adanya pembatasan ruang gerak dan waktu yang dihabiskan dengan berada di rumah, ditambah minim interaksi dengan lingkungan, maka kebutuhan-kebutuhan dasar ini akan mudah sekali naik, serta menuntut untuk segera dipenuhi, mungkin pada sebagian orang dengan apapun caranya. Selain itu, dengan terbukanya akses, tentu bukan hal yang sulit untuk menemukan berbagai konten pornografi di dunia maya. Perlu untuk diketahui bahwa akses konten pornografi mampu meningkatkan hasrat seksual yang kemudian dapat memicu munculnya rasa kelegaan dan kepuasan instan. Efek inilah yang kemudian bisa menjadikan suasana hati seseorang jauh lebih baik dan nyaman. Namun, efek ini bersifat semu dan sementara karena perilaku yang dimunculkan berada dalam bentuk mekanisme pertahanan. Ketika perasaan tidak nyaman kembali muncul, maka tubuh secara cepat akan mencari pertolongan dengan mengulangi perilaku yang sebelumnya berhasil memberikan efek yang diinginkan. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan perilaku mengakses konten pornografi menjadi terus berulang untuk mengatasi berbagai situasi yang dirasakan menekan. Perilaku mengakses atau menonton film atau konten pornografi belum bisa dikategorikan sebagai masalah jika hal ini tidak berdampak apapun pada fungsi kehidupan yang lainnya. Namun, akan mengindikasikan kecanduan apabila 1. Pikiran selalu menjurus ke arah pornografi meskipun sedang tidak mengakses berbagai konten tersebut. Kedua, sulit atau bahkan tidak mampu menahan dorongan untuk kembali mengakses konten pornografi meskipun sedang berada di tempat umum seperti di sekolah atau di kantor. Ketiga, memunculkan rasa bersalah setiap mengakses konten pornografi, tetapi masih tetap dilakukan meskipun sudah mengetahui dampaknya. Ada perasaan kesal ketika ada yang mengganggu ritual menonton atau mengakses konten pornografi, apalagi jika ada yang mengetahui dan meminta untuk berhenti mengaksesnya. Kelima, berbagai cara sudah dilakukan untuk mengurangi perilaku tersebut, tetapi belum ada yang berhasil. Keenam, terbiasa menggunakan konten pornografi untuk mengatasi emosi negatif yang dirasakan, seperti stres, kesepian, atau kesedihan, atau semacamnya. Ketujuh, merasakan adanya peningkatan perilaku. Misal, biasanya cukup dengan hanya menonton saja, tapi semakin lama merasa semakin ingin mempraktikkannya secara langsung. 8. Awalnya coba-coba melakukan masturbasi atau onani karena dorongan yang dirasakan begitu kuat untuk mencoba setelah mengakses konten pornografi, tetapi kemudian malah ketagihan sehingga sulit untuk menghentikan perilaku tersebut. Kesembilan, mudah sekali terstimulasi bahkan oleh hal-hal yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan konten pornografi. Ada beberapa langkah umum yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini, yaitu 1. Perlu untuk membedakan mana kebutuhan dan mana yang tidak. Jika itu menimbulkan rasa bersalah, setelahnya berarti itu bukan kebutuhan, tetapi hanya strategi yang kurang tepat untuk menghadapi situasi yang membuatmu tidak nyaman. Kedua, hapus semua jejak akses pornografi. Buang jika memiliki hard copy-nya, termasuk juga jika membutuhkan bantuan pendukung dari aplikasi tertentu. Hapus semuanya, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk mengakses dengan bantuan apapun.
Untuk melakukan hal ini memang dibutuhkan ketegasan terhadap diri sendiri, bukan untuk orang lain, tapi demi dirimu sendiri. Ketiga, berlatih untuk menemukan kegiatan lain yang membuatmu tidak hanya berdiam diri. Misal, hanya berdiam diri di kamar aja. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan kegiatan fisik melalui olahraga atau memperbanyak interaksi dengan anggota keluarga lainnya di rumah. Intinya, temukan kegiatan lain yang membuat fisikmu bergerak. Keempat, jika kamu tinggal jauh dari rumah atau keluarga dan kamu sendirian, tingkatkan interaksi dengan keluarga ataupun teman-teman yang kamu percayai secara daring. Apapun rasa tidak nyaman yang kamu rasakan, coba dikonfirmasikan atau dikomunikasikan dengan baik pada orang tersebut. Jangan biarkan dirimu tenggelam bersama berbagai hal yang tidak menyenangkan sehingga membuatmu mencari jalan pintas untuk merasakan ketenangan. Kelima, miliki rencana harian. Coba sebelum tidur, pikirkan apa yang akan kamu lakukan keesokan harinya. Tuliskan dan kalau bisa ditempel pada tempat-tempat yang bisa kamu lihat dengan jelas, kemudian belajarlah konsisten untuk melakukannya. Keenam, saat kamu merasa terdorong untuk kembali mengakses konten pornografi, coba ingatkan kembali dirimu tentang bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi kehidupanmu. Tulis semua yang kamu rasakan. Ketujuh, pertimbangkan apakah ada pemicu dan kemudian belajarlah untuk menghindari pemicu tersebut. Tuliskan jika itu memang dapat membuatmu merasa lebih baik. Kedelapan, ketika perasaan tidak nyaman kembali datang, lakukan coping sementara dengan melakukan relaksasi pernapas. Berikut cara-caranya. Letakkan satu tangan di perut dan satu tangan lagi di dada. Tutup matamu, bayangkan kamu berada di tempat terindah dan nyaman menurutmu. Kemudian tariklah nafas dari hidung dan tahan selama 10-15 detik. Lepaskan perlahan melalui mulut. Rasakan pergerakan tangan di perut sama cepatnya dengan pergerakan tangan di dada saat menghirup udara. Lakukan selama 2-3 menit dan bayangkan kesegaran yang dibawa oleh oksigen yang masuk ke tubuhmu, serta abaikan berbagai pikiran yang muncul. Biarkan tubuhmu merasakan dampaknya. Mungkin di awal akan terasa biasa saja karena memang hal ini perlu kamu lakukan secara rutin agar dampaknya terasa. Meskipun perubahannya tidak instan, namun teknik relaksasi pernafasan ini dapat menjadi strategi yang cepat dan mudah saat menghadapi situasi yang menekan atau membuatmu merasa tidak nyaman. Jika kamu merasa perlu untuk bicara, kamu bisa menghubungi kami melalui Instagram, WhatsApp yang sudah ada di link bio Instagram, fanpage Facebook, dan email. Kami selalu ada di sini untuk membantumu. Semoga informasi ini bisa membantumu ya. Mohon maaf jika ada salah yang tidak kami sadari, dan sampai jumpa di konten kami lainnya. Oh iya, jika kamu memiliki topik-topik tertentu yang ingin kami ulas di YouTube Teman Ngobrolmu, kamu bisa mengirimkan email ke teman.ngobrolmu@gmail.com atau chat kami via DM Instagram. Selamat malam. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya.